kita beristirahat dulu, kita makan, kita sholat. Nah, jadi di saat itu yang kami lakukan itulah menghadang massa. Itulah di saat sholat itu, Bang. Yang di framingnya, yang digiring opini, yang katanya kami menarik paksa. Oke Sobat Netizen, di sini ada klarifikasi yang mana mahasiswa yang melakukan aksi demo kemarin itu ternyata ini ada orang yang menyusup sehingga membuat fitnah bahwa orang-orang Rohingya tersebut itu ditendang oleh mahasiswa. Nah, di sini klarifikasi mahasiswa ini ada dalam sebuah podcast. Di video kali ini kita akan melihat seperti apa pengakuan dari mahasiswa sendiri, yang mana ternyata semua mahasiswa yang ada di sana itu tidak melakukan kekerasan, dan di sini ada penyusup yang mengatakan serbu, dan mahasiswa ini meminta video bukti bahwa mereka ini melakukan tindakan anarkis ataupun menendang orang-orang Rohingya pun itu diminta tidak diberikan. Kita akan lihat dengan ini benar-benar jahat memang. Kali ini penggiringan opini katanya kami menendang Rohingya, kami menarik paksa Rohingya saat sholat, kan? Nah, waktu kami minta video itu nggak ada. Nah, setibanya yang penyusup ini sebagai provokator ini ada yang meneriaki itu di basement, Bang, kata-kata serbu. Ketika itu kami sedang mensterilkan massa. Bahkan saya sampaikan di mobil sholat, gitu kan. Kawan-kawan yang mengikuti aksi, kita beristirahat dulu, kita makan, kita sholat. Nah, jadi di saat itu yang kami lakukan itulah menghadang massa. Itulah di saat sholat itu, Bang. Yang di framingnya, yang digiring opini, yang katanya kami menarik paksa Rohingya itu di saat sholat, dan sebetulnya itu tidak ada. Ya Allah, saya rasa ini fitnah yang memang kejam ya. Betul. Bahkan kita dikatakan seperti Israel yang menyerang orang ketika sholat. Demi Allah, Bang, saya sampaikan di podcast ini, kami tidak pernah menyerang Rohingya. Bahkan kami mahasiswa memberikan ruang mereka jalan ketika kami berhasil negosiasi dengan polisi. Nah, sepertilah kira-kira klarifikasi dari mahasiswa ini yang diundang di sebuah podcast, yang mana memang framing media menurut saya sebelumnya juga itu ada keterlibatan juga. Dan di sini pelaku dari penyusup ini ya, provokator ini belum ditemukan kira-kira siapa. Yang pasti ini adalah fitnah, kesimpulannya fitnah terhadap mahasiswa, sehingga nama mahasiswa yang ada di Aceh melakukan aksi demo kemarin itu jadi jelek di mata publik gitu guys. Tetapi masyarakat ya di sini tahu ya mana yang benar mana yang enggak. Tetapi kan negara lain yang melihat berita ini beritanya sampai ke internasional, diberitakan di berita luar juga, tentu ini akan berdampak jelek ke negara kita guys. Kemudian di sini ketika ada emak-emak Aceh di sini meminta pihak kepolisian untuk mengembalikan Rohingya, dan warga di sana ataupun mama ini yang ada di Aceh siap ya memberikan bantuan sebanyak 1 liter per orang untuk ini ya, minyak 1 liter per orang untuk mengembalikan orang-orang Rohingya. Jadi minyak di sini sepertinya ini dalam bentuk minyak untuk bensin gitu ya, untuk bahan bakar kapal tersebut agar bisa membawa orang-orang Rohingya kembali. Kalau tidak sanggup, kami masyarakat beli minyak 1 liter seorang menyumbang kepada pemerintah. Naikkan ke orang ini, tarik ke laut lagi. Seperti jelangkung. Datang tidak. Kata Aceh sebelumnya itu ya, video sebelumnya sebelum ada demo mahasiswa, mereka sudah siap memberikan minyak 1 liter demi bisa memulangkan kembali orang-orang Rohingya jika pemerintah tidak sanggup, katanya seperti itu. Rohingya yang mendarat di Deli Serdang sudah bisa berbahasa Melayu. Di sini netizen yang memposting video ini menuliskan caption, "Kawan-kawan coba bantu cari video Rohingya yang datang ke Indonesia tahun-tahun sebelumnya, adakah yang mirip dengan orang-orang yang baru datang?" Seperti itu. Dalam tiap rombongan akan ada 2-5 orang yang bisa bahasa daerah tujuan. Ya, ini sudah direncanakan ya, kenapa bisa bahasa Indonesia ataupun juga bisa bahasa Malaysia, Melayu. Kemudian di sini ada emak-emak Deli Serdang resah dengan kedatangan 147 Rohingya di Deli Serdang. Ibu-ibu, mungkin sampai di sini aja. Kesepakatan kita kan sudah didengar sama bapak-bapak yang ada di sini. Rasanya sudah cukup belum apa ibu-ibu? Ya, sudah. Tapi kami mau kepastian secepatnya. Mau disampaikan? Sampaikan cuma jangan terlalu lama, maksudnya hanya. Kami kalau lama-lama kami yang turun. Jangan sempat pasang besar.
di sini yang pegang mic itu adalah Ibu RT-nya ya, RT setempat, mungkin Ibu RW, karena yang ada di sekeliling ini adalah warganya juga. Dan di sini ada dari pihak pemerintahan wilayah daerah tersebut. Dan di sini menolak ya turun di Deli Serdang. Nah, kemarin kan yang turun di Deli Serdang ini ada 147. Tetapi meskipun di sini ditolak, tetapi masyarakat di sana itu memberikan bantuan, teman-teman, memberikan bantuan kepada mereka, baik dari segi kesehatan, ada tim kesehatan, dan juga buat makanan mereka itu dibantu. Karena ini dilakukan demi kemanusiaan gitu ya, tetapi untuk menampung mereka menolaknya semuanya ya. Dan kepala desa di sana juga mengatakan bahwa wajar ini ada yang nolak, ada yang memperbolehkan gitu ya, ini wajar, tetapi seluruhnya di sana menolak, termasuk kepala desanya juga. Ya, segala bantuan yang kita lakukan untuk orang-orang Rohingya, baik itu dari pemerintahan ataupun dari masyarakat, sebenarnya ini tidak akan dipandang oleh orang-orang luar ataupun negara-negara luar, karena dalam daftar hoax di artikel BBC itu dikatakan, apakah keberadaan Rohingya membuat kecemburuan sosial? Di sini katakan, dalam satu tayangan media sosial, seorang pengungsi Rohingya terlihat memperoleh biaya hidup 1,2 juta per bulan. Itu disandingkan dengan gaji guru honorer 300.000 per bulan. Ada pula warganet yang mengeluh, Indonesia masih banyak yang hidup di garis kemiskinan, kok imigran gelap dikasihani. Hal ini dibalik lagi ke pokok utama. Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan biaya untuk pengungsi Rohingya, katanya di sini, dan mereka tak boleh bekerja di Indonesia. Pengungsi tak punya penghasilan dan ruang gerak mereka terbatas. Mengapa mereka harus bantu? Karena tidak boleh bekerja, tidak bisa cari makan. Ini dikatakan oleh perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Mitra Salima Suryono. Tuh ada, ternyata ini perwakilannya Mitra Salima Suryono, baru dengar saya. Ini ada di daftar hoax, ya, itu ada di daftar hoax di BBC. Artikel BBC. Jadi sebanyak apapun bantuan dari masyarakat Indonesia ataupun dari pemerintah, itu tidak akan dipandang oleh orang-orang luar, karena mereka menganggap bahwasanya semua yang ditanggung dari segi tenda ataupun juga penampungan dan juga segala bahan makanan, kesehatan itu UNHCR. Mereka mengira seperti itu, padahal sebetulnya tidak. Dari kesehatan, dari makanan itu PMI. Beras di karung juga itu ada tulisan PMI. Itu bisa dicek. Oke, itu mungkin yang kita sampaikan mengenai inti dari permasalahan ini, ataupun yang kita bahas adalah mengenai fitnah yang dilakukan terhadap aksi mahasiswa yang melakukan demo di Balai Mesir Raya Aceh, yang kemarin ternyata ada provokator ataupun penyusup, sehingga di sini nama mahasiswa di Aceh tersebut menjadi jelek.